Di sana juga mereka menemukan makanan. Kayaknya sih sesajen ini. Mereka yang kelaparan pun makan dengan lahap tanpa mikirin apa bakal ada efek sampingnya nanti. Jadi guys, berhubung belakangan ini kalian lagi pada di rumah aja, mungkin ada yang bosen, mungkin lagi ada yang nyari referensi-referensi film tapi bingung. Nah, makanya konsep Minggu Misteri pada kali ini bakal berbeda. Kali ini gue pengen ngasih satu referensi film buat kalian para pecinta horor, khususnya yang suka sama pendakian. Film apakah itu? Gue rasa nggak usah lama-lama lagi, langsung saja berikut adalah filmnya. Mungkin selama ini kalian sering mendengar cerita-cerita pendaki yang tersesat di gunung, yang kemudian mengalami kejadian-kejadian horor. Kalau ada yang nanya sama gue, apa ada ya film yang kurang lebih kayak gitu? Jawabannya tentu ada, yaitu film Pencarian Terakhir. Film ini sendiri udah ada sejak tahun 2008. Para pemainnya pun bukan sembarang bukan. Bintang-bintang yang emang udah terkenal kayak Lukman Sardi, Richa Novisa, Alex Abad, dan masih banyak lagi. Film garapan sutradara Affandi Abdul Rahman ini disebut-sebut sebagai film yang cukup mumpuni di zamannya. Di IMDb aja dapat rating 7,2. Sebelum kita mulai film kali ini, jangan lupa Om Tante siapin dulu tuh popcorn sama ice lemon tea-nya. Ya kalau nggak ada rengginang juga boleh lah. Oh ya, awas yang lagi selingkuh, jangan serius-serius banget nontonnya. Awal kisah dari film ini dibuka dengan view dari Gunung Sarangan di tahun 2003. Sedikit flashback di mana ada dua pemuda yang lagi berada di gunung tersebut, yaitu Tito dan Norman. Si Tito ini lagi gendong Norman yang terlihat sedang sakit. Mereka lagi kebingungan tuh di tengah hujan deras di gunung tersebut. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah gubuk. Gubuknya itu kelihatan ada di tengah-tengah hutan ya, dan di adegan ini kita juga bisa tahu kalau Norman sepertinya lagi enggak sadarkan diri. Sementara itu si Tito kayak lagi mikirin sesuatu, sepertinya cara untuk menyelamatkan diri. Di saat sedang melamun, Tito mendengar seperti ada suara dari orang-orang yang lagi memanggilnya. Tito! Tito! Adegan selanjutnya kita lompat ke kejadian sekarang. Di sebuah rumah ada Gancar yang lagi mau diantar kakaknya, Sita, untuk mendaki gunung. Sampailah mereka di sebuah terminal ya. Di situ udah ada teman-teman Gancar yang ingin melakukan pendakian, di mana ada 2 orang wanita yang ikut juga. Jadi total saat itu ada 6 orang. Gancar, Yuda, Wahyu, Lisa, Ratih, dan Arman. Apa lagi sih kak? Ada ketinggalan nggak? Berapa kali lagi sih gue harus bilang udah? Yakin lo? Nih. Di adegan ini kalian dapat lihat juga ya kalau Gancar kerap menyepelekan persiapan pendakian. Hingga kakaknya, Sita, yang terus-terusan cerewet ngingetin Gancar bawa kotak obat P3K. Selanjutnya, Gancar dan teman-temannya pun memulai pendakiannya di Gunung Sarangan. Benar-benar hal yang tidak patut untuk kita tiru dalam adegan ini. Karena terlihat dalam pendakian, ada teman Gancar yang buang sampah puntung rokok sembarangan. Dan pas malamnya malah pada mabuk-mabukan. Bahkan ada temennya Gancar yang sampai jackpot muntah-muntah. Masuk angin apa jackpot ya?
Beberapa hari kemudian saat masih pagi, Sita tiba-tiba mendapat telepon yang mengatakan kalau Gancar dan teman-teman lainnya udah 3 hari tuh nggak ngelapor ke pos dari jadwal mereka turun gunung seharusnya. Ini berarti sudah 1 minggu mereka berada di gunung tersebut. Sita yang terpukul mendengar kabar itu langsung dihibur oleh teman-temannya, yaitu Oji dan Bagus. Mereka pun akhirnya berencana untuk ikut bersama tim SAR agar dapat menemukan jejak adiknya yang masih tersesat. Kelihatan ya guys, kayaknya Sita ini sama temen-temennya merupakan orang-orang yang akrab dengan kegiatan di alam. Sebelum gue lanjutin, masih ingat nggak kalian sama adegan di awal yang flashback tadi? Nah, ternyata ini mulai ada hubungannya. Bagus yang bakal nemenin Sita nyari adiknya, ternyata diam-diam ngajak si Tito, salah satu dari 2 pemuda yang ada di awal film. Nah, ternyata Tito ini adalah salah satu sahabat mereka. Dan ternyata juga jauh sebelum kejadian ini, Tito pernah harus kehilangan sahabatnya Norman di kawasan gunung yang sama, Gunung Sarangan. Tito emang berhasil selamat, namun teror dari kawasan angker itu nggak pernah hilang dalam ingatannya. Awalnya ya jelas si Tito ini nolak ajakan Bagus karena emang dia masih trauma. Tapi lama-lama dia mikir karena rasa kemanusiaan lah. Akhirnya Tito mau sama Bagus, Sita, Oji menjadi relawan SAR. Dan akhirnya berangkatlah mereka menuju Gunung Sarangan. Scene selanjutnya menunjukkan hari yang sudah berganti jadi malam hari nih sekarang di Gunung Sarangan. Di mana muka-muka Gancar dan lainnya ini bener-bener udah kayak cemas banget karena emang mereka tersesat di gunung ini. Keadaan menjadi semakin mencekam ketika mendadak suara burung-burung jadi nyaring dan juga ada seseorang yang sedang berlari kencang bak sonik menembus belantara hutan. Ngeri banget sih kalau kita bayangin jadi posisi mereka di film ini ya. Tidak lama di malam itu pun mereka semua tertidur. Ketika menjelang pagi, tiba-tiba salah satu teman Gancar, Wahyu, terbangun karena ingin berak. Ketika sedang mencari tempat yang aman, dia malah menemukan sebuah kompas yang mana membuat menjadi seram karena tiba-tiba aja kompas itu berputar sangat kencang sendirian. Di saat masih bingung dengan apa yang dilihat itu, tiba-tiba handphone Wahyu berbunyi. Sayang saat diangkat tidak ada jawaban sama sekali. Entah karena frustasi atau mentalnya yang mulai down, Wahyu ini malah lari ke dalam hutan ninggalin teman-temannya yang masih tertidur. Loh, dia nggak jadi berak apa gimana nih? Scene selanjutnya berubah menjadi pagi hari, di mana di pos, tim SAR sedang menjelaskan kepada orang tua Gancar serta orang tua lainnya mengenai kondisi yang sedang terjadi. Terlihat juga Tito yang tampak kembali ke gunung ini, dan dia langsung teringat sama kejadian di malam itu, di mana dia sama Norman pernah tersesat berdua di gunung ini. Sita sama Oji cukup kaget ngelihat sahabatnya ikut kali ini karena emang si Tito itu udah lama banget ngilang sejak kejadian tersesat itu. Sepertinya dia masih trauma atau ada perasaan bersalah di dalam diri Tito. Di sini juga kita bisa lihat sepertinya ada sesuatu rasa antara Sita dan Tito. Adegan selanjutnya kita kembali ke Gancar dan teman-temannya. Mereka terus mencari Wahyu yang terpisah sendirian sejak dia boker semalam. Bisa kalian bayangin guys? Udah mau boker, malah tersesat sendirian. Hingga dalam sebuah kesempatan, salah satu cewek temen Gancar kakinya kayak keseleo gitu. Nah yang di depan ini entah karena terlalu semangat apa gimana gue gak ngerti lah ya. Malah jalan terus menelusuri hutan belantara. Dan jadilah berpencar tim mereka. Ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Walah. Selanjutnya, Wahyu yang tersesat sendirian tampaknya mulai sadar. Saat dia lagi minum, tiba-tiba di belakangnya kayak lagi ada seseorang yang berlari kencang seperti semalam. Dia yang sadar langsung ketakutan dan lari. Sayang, naasnya dia malah tergelincir ke jurang.
Saat lagi berusaha pengen naik, tiba-tiba aja ada sosok yang bantuin Wahyu. Dan ketika Wahyu udah sampai di atas, sosok itu menghilang. Selanjutnya, di pagi harinya, proses pencarian tim SAR sudah mulai menunjukkan hasil. Mereka menemukan beberapa barang-barang Gancar dan juga yang lainnya. Di situ, Sita jadi tahu kalau Ade sama teman-temannya ini kemungkinan minum minuman keras pada saat itu. Sehingga hal ini membuat dia kesal. Bandel banget sih kamu, Dek. Udah tahu dilarang di sini. Pencarian tim SAR di siang ini makin menunjukkan hasil. Mereka dapat menemukan Wahyu dalam kondisi tak sadarkan diri terperosok jatuh di bawah. Saat Wahyu sedang diselamatkan, tiba-tiba saja terjadi angin yang sangat kencang di sekitar lokasi. Malam harinya, tim SAR bersama Sita, Tito, dan kawan-kawan sedang melakukan briefing untuk pencarian selanjutnya. Nah, di sini nih ada kejadian aneh lagi. Saat di tengah-tengah briefing itu, tiba-tiba aja muncul seorang pendaki yang bernama Ino. Anak-anak saat itu kebingungan dong, dari mana nih si Ino muncul, sementara kan jalur pendakian lagi ditutup. Di lain sisi, Gancar dan lainnya yang lagi terpisah itu semakin kalut dengan kondisi yang mereka alami. Di malam itu juga ada sosok yang sedang mengawasi mereka. Pagi itu, untungnya si Wahyu ini udah sadar guys, di puskesmas. Jadi dia bisa ceritain tuh sama tim pencarian, gimana kronologi mereka bisa tersesat. Wahyu bilang kalau saat itu mereka lagi minum-minuman sampai mabuk gitulah. Karena keasikan mereka nggak sadar kalau hari udah terlalu sore. Mereka pun di situ langsung mutusin buat turun. Nah, disinilah awal mula dari mereka tersesat. Siang harinya pencarian terus dilakukan. Sebelum jalan, anehnya si Ino ini yang pendaki yang semalam tiba-tiba datang tuh ke tenda justru menghilang. Walau sempat bingung, tapi Tito dan kawan-kawan tetap melanjutkan pencarian. Pencarian di hari ini sepertinya udah mulai nemuin titik terang nih guys. Sita yang tengah berjalan terus berteriak memanggil nama Gancar, adiknya. Gancar! Gancar! Gancar yang tengah mencari bantuan, dengar tuh kalau ada yang berteriak-teriak manggil namanya. Dan di situ juga dia melihat kalau ada kakaknya sama tim pencari yang lagi nyari dirinya. Di situ langsunglah mendekat dong si Gancar ke arah kakaknya. Dia teriak-teriak juga. Tapi anehnya Sita dan yang lain gak bisa denger maupun lihat Ganjar. Di adegan ini kita tahu kalau Ganjar tengah berada di dimensi yang berbeda dengan yang lainnya. Adegan berpindah ke Arman dan Lisa yang menemukan sebuah gubuk. Kebetulan emang kan lagi hujan deras. Di sana juga mereka menemukan makanan. Kayaknya sih sesajen ini, tapi terlihat masih layak untuk disantap. Mereka yang kelaparan pun makan dengan lahap tanpa mikirin apa bakal ada efek sampingnya nanti. Saat malam tiba, ketika tim pencarian sedang istirahat di tenda, tiba-tiba Ino, pendaki yang semalam kembali datang. Tito dan lainnya pun bingung. Loh, dari mana nih orang? Dan semakin aneh lagi saat Tito nyamperin dia tuh, si Ino ini kembali memperkenalkan dirinya seperti semalam. Selamat malam mas, kenalin saya Ino. Lah, udah kayak orang lupa ingatan aja nih orang, pikir si Tito saat itu. Di malam itu juga di pos, Kang Deden beserta yang lainnya menduga kemungkinan Gancar berada di sebuah tempat yang memang dikenal angker serta banyak jurangnya. Di tempat itu juga lah banyak kejadian kalau ada pendaki yang tersasar di situ, banyak yang nggak bisa keluar. Banyak jurang, angker, paribasa kalau ada pendaki yang nyasar, banyak yang nggak bisa keluar. Malam semakin malam, Lisa dan Arman yang tidur di gubuk itu pun mengalami kejadian horor. Lisa ngerasain seperti ada yang ngelus-ngelus kakinya dia, makin lama makin naik. Dan pas dia bangun, ternyata ada sosok kakek-kakek menyeramkan di depan muka dia.
Tapi ternyata itu cuma mimpi. Situasi semakin kacau ketika Arman dan Lisa melihat ada seseorang di luar gubuk yang sedang ngeliatin mereka. Arman yang udah emosi pun lari tuh ngejar orang tersebut dan ninggalin Lisa sendirian di dalam gubuk. Gimana sih lu, Man? Lisa makin ketakutan dong, akhirnya dia cuma bisa merem aja. Nah gak lama Arman ini balik lagi, dia coba nenangin Lisa supaya nggak ketakutan kayak gini. Tapi entah Lisa yang udah mulai halu atau emang ada sisi mistisnya nih. Mungkin karena makan sesajen tadi atau nggak tahu juga lah ya. Hingga akhirnya terjadi pertengkaran dan Lisa ngambil sebuah kayu untuk memukul kepala Arman berulang kali. Karena dia pikir itu adalah kakek-kakek yang menyeramkan tersebut. Adegan selanjutnya membawa kita pada kondisi siang hari. Sita, Tito terus melanjutkan pencarian. Di tengah-tengah perjalanan, Tito kembali inget tuh pengalamannya dulu tersesat bersama Norman hingga menemukan sebuah gubuk. Gak lama, tim pencari ini nemuin sebuah sesajen yang udah kayak bekas dimakan gitu guys. Mungkin kalau kalian jeli dan gue gak salah, harusnya ini adalah tempat gubuk itu berada. Jadi di sini udah dapat dipastikan ya kalau Sita, Tito dan tim pencari lainnya berbeda dimensi dengan Gancar yang tersesat. Hal ini ditandai dengan gubuk gaib tersebut. Saat ingin kembali, rombongan tim pencari malah menemukan sebuah mayat. Yang ketika diperiksa identitasnya itu adalah Ino, pendaki yang 2 hari kemarin tiba-tiba muncul di tenda. Mayat Ino sendiri kayak udah membusuk gitu guys, kayaknya sih udah meninggal cukup lama. Di sini juga lah angin kencang tiba-tiba terjadi lagi dan gak lama banyak sekali dari anggota tim pencari yang kesurupan hingga membuat suasana menjadi sangat chaos. Karena kalian telah memasuki. Nah, di sini mulai ada terjadi perdebatan-perdebatan gitu guys. Karena adanya kejadian kesurupan masal itu, tim pencarian mulai berpikir, apa gue hentiin aja ya pencarian ini? Karena juga ada saran dari sesepuh desa tersebut tentang penghuni gunung yang tampaknya mulai marah karena terus-terusan diganggu. Di lain sisi, di puskesmas, Sita ngejelasin kejadian kesurupan yang dialaminya. Itu ngebuat Tito kembali ingat akan masa lalunya bersama Norman di gubuk itu. Makin jauh. Gue bingung harus ngapain. Saat lagi berdua di gubuk, Tito denger ada suara samar-samar neriakin dirinya. Saat itu dia galau ingin bopong Norman atau pergi sendiri dulu buat nemuin sumber suara. Setelah berpikir keras, pergilah Tito sendirian untuk mencari sumber suara tersebut. Berhasil ketemu ya sama tim SAR yang emang udah nyari Tito beberapa hari ini. Dan Tito pun langsung ngajak tim SAR buat jemput Norman. Tapi di luar dugaan, gubuk beserta Norman sudah tidak ada di lokasi. Norman pun tidak dapat ditemukan. Gila, ngeri banget ini ya. Balik lagi ke masa kini, setelah itu Tito, Sita, Bagus, Oji dapat kabar kalau pencarian akan segera diberhentikan akibat tim yang udah mulai pincang karena banyak anggotanya yang kesurupan. Tapi Sita dan kawan-kawan mutusin untuk tetap cari Gancar dan lainnya yang masih tersesat. Inilah pencarian terakhir dari Sita dan lainnya. Saat memulai perjalanan, tiba-tiba angin kencang kembali menerpa Sita dan lainnya. Kompas juga mendadak jadi tidak berfungsi. Kalau kalian jeli, setiap ada angin besar ini pasti ada aja deh kejadian horornya. Nah, bener kan? Gak lama mereka bertemu bapak-bapak yang lagi bawa kentongan. Di sisi lain, lagi-lagi Lisa mulai kumat. Ratih temennya yang cewek dikira kakek-kakek menyeramkan itu lagi. Langsunglah Ratih dipukul, hit kena kepalanya. Lisa pun langsung lari ke hutan. Yuda pengen nyusul dia. Lagi-lagi Lisa ngiranya Yuda itu kakek-kakek serem tadi. Dipukullah pakai batu kepala Yuda. Gancar yang nggak tahu Lisa kenapa terus nyusul buat selamatin Lisa. Lagi-lagi tuh si Lisa halu sambil ngumpet di pohon ala film India
Dia lihat Gancar itu sosok kakek-kakek tadi yang pengen nyerang atau perkosa dia. Beruntung Yuda yang tadi lagi terkapar ditemuin sama timnya Sita. Yuda pun ngejelasin supaya mereka langsung kejar Gancar aja sama Lisa yang emang lagi lari ke tengah hutan. Tim pun memutuskan buat berpencar, Sita sama Tito ngejar si Gancar tuh. Untungnya posisi Gancar itu nggak jauh dari Sita sama Tito. Tapi Lisa yang udah terlanjur halu banget dari tadi akhirnya dorong Gancar ke jurang. Beruntung masih bisa ditangkap sama Tito. Di sini juga tepat keputusan Sita buat hajar Lisa yang emang udah halu dan ngerugin banget tindakannya. Tapi apa daya, Gancar memang dapat tertolong. Sementara Tito karena dahannya patah justru terperosok ke jurang. Saat Tito tak sadarkan diri, datanglah sosok Norman yang sudah meninggal di gunung itu. Pagi hari pun tiba, semuanya dapat ditemukan kecuali cuma satu, si Tito. Ya naas, niat mau nolong, Tito malah nggak sadarkan diri jatuh terperosok ke bawah. Di saat semuanya udah sedih dan juga udah mau pulang terlebih dahulu, nah disinilah plot twist terjadi. Tiba-tiba si Tito turun sendirian dengan lagi terpincang-pincang dan juga penuh luka. Bener-bener seperti Iron Man. Tidak lupa juga ia dapat pelukan manja nih dari si cantik Sita. Dalam adegan terakhir ini terlihat Norman yang tersenyum kepada Tito dan kembali masuk ke hutan lalu menghilang. Film ini pun akhirnya selesai dengan bahagia. Itu dia guys, film rekomendasi buat kalian yang suka tema horor, khususnya pendakian, yaitu Pencarian Terakhir. Walaupun ada beberapa kekurangan, tapi film ini patut diancungin jempol karena di tahun 2008 aja udah berhasil buat film sedemikian rupa. So, gue rasa cukup demikian Minggu Misteri edisi film-film mantap untuk menemani kalian yang lagi di rumah aja. Oh iya, sebelum gue akhiri, kira-kira kalian pada suka nggak nih konten kayak gini? Kalau suka, tolong komen di bawah. Jangan lupa bawa barang-barang kalian karena kehilangan bukan tanggung jawab kami.